Polisi gerebek rumah predator anak di Desa Lerep, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Pelaku 5 kali mencabuli korbannya yang masih duduk di sekolah dasar dengan iming-iming jajanan Rp1.000. Tim Satreskrim Polres Semarang menggerebek rumah pelaku pencabulan di rumahnya di Desa Lerep, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Pria 40 tahun ini sempat berusaha kabur dengan mengunci pintu rumah, namun petugas dengan sigap membekuk pelaku. Dari penggeledahan di lokasi, petugas menyita pakaian yang dikenakan korban, sebungkus makanan ringan, karpet, dan sarung milik pelaku. Pedofil ini beraksi dengan iming-iming jajanan seharga Rp1.000. Korban pun dicabuli hingga 5 kali. Sodomi ini inisialnya KS kita tangkap setelah ada laporan dari orang tua korban, di mana korban ini adalah anak laki-laki usia sekolah dasar. Penangkapan pelaku berawal dari laporan orang tua korban. Hingga kini petugas masih memeriksa intensif pelaku untuk mencari kemungkinan adanya korban lain. Polisi pun mengimbau warga untuk melapor jika anaknya menjadi korban asusila pelaku. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Penyelidikan gabungan terkait perusakan Polsek Ciracas terus berlangsung. Tersangka penyerangan bertambah menjadi 65 orang. Hingga saat ini sudah dilakukan pemeriksaan terhadap 119 prajurit TNI. Dari hasil penyelidikan ditetapkan sebanyak 65 personil sebagai tersangka perusakan. Nantinya bila sudah tidak ada tersangka baru, berkas perkara akan dilimpahkan kepada Auditor Militer 2 untuk disidangkan dalam peradilan militer. Total kerugian material maupun fisik dalam kerusakan ini mencapai kurang lebih Rp778 juta. Total semua yang sudah diperiksa sampai dengan saat ini, seluruh oknum prajurit berjumlah 119 orang yang sudah diperiksa, kemudian ditetapkan sebagai tersangka sebanyak 65 orang. Dengan rincian sebagai berikut, TNI Angkatan Darat yang sudah diperiksa 90 orang, kemudian jadi tersangka 57 orang, seperti disampaikan oleh Danpus Pomat. Yang kedua dari TNI Angkatan Laut sudah diperiksa 10 orang, ditetapkan sebagai tersangka 7 orang. Dan yang terakhir dari TNI Angkatan Udara sudah diperiksa 19 orang dan ditetapkan tersangka. Peristiwa penyerangan Mapolsek Ciracas dan sejumlah pertokoan terjadi pada Sabtu dini hari 29 Agustus 2020. Sekelompok orang menyerang dan merusak bangunan kantor polisi dan membakar sejumlah kendaraan yang terparkir. Akibatnya 2 polisi dan 1 warga sipil terluka. Setelah olah tempat kejadian perkara diketahui, penyerangan berawal dari kecelakaan yang menimpa prajurit TNI Prada MI. Prada MI memberitahu puluhan rekannya terkait kecelakaan ini, sehingga muncul berita bohong bahwa Prada MI dianiaya. Rekan-rekan Prada MI pun lantas menyerang Mapolsek Ciracas. Usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, saya Kutsia Firdausi. Dan saya Abraham Silaban. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Saatnya kita semua tuh renungi ini dan cobalah pastikan mengerti. Lihat kembali ke dalam diri sendiri kesalahan yang kita lakukan. Kita manusia mungkin hanya bisa menyesal karena semua telah terjadi. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari.
Bikinlah semua ini bisa dilewati dengan cinta dan hati nurani.